Meski postur Cavalry Corps Mariner saat ini telah dilengkapi rampur amfibi modern seperti BMP-3F dan LVTP-7A1, namun identitas rampur amfibi generasi PT-76 dan BTR-50 masih punya tempat tersendiri. Usia pengabdian boleh tua, pun sudah beberapa yang dijadikan koleksi monumen dan koleksi museum. Tapi hingga kini, pasukan Cavalry Corps Baret Ungu tersebut masih mampu menjaga kesiapan tempur tank PT-76 dan BTR-50 yang dikenal masyarakat sebagai elemen alutsista yang didatangkan jelang kampanye Operasi Trikora di awal dekade 60-an. Walaupun beberapa tahun belakangan, TNI membeli BTR-50 bekas Ukraina dengan masa produksi di tahun 1998. Terkhusus bicara tentang BTR, Brown Transporter 50 yang kondang disebut sebagai Pansam atau Panzer Amfibi, kebanyakan netizen mengenal rampur APC atau Armored Personnel Carrier ini sudah sepuh. Tak salah karena sudah dioperasikan Korps Marinir sejak tahun 1962 dengan masa pengabdian saat ini lebih dari 60 tahun. Hal ini pun menjadi perhatian TNI Angkatan Laut karena usia yang semakin tua menimbulkan resiko. Diwartakan, karena rampur yang sudah tua, ada beberapa prajurit marinir yang menjadi korban akibat masalah teknis yang timbul secara tiba-tiba. Hadirnya LVTP-7 walaupun hibah dari Korea Selatan memang memberi semangat baru di wajah prajurit marinir TNI Angkatan Laut tatkala rampur itu datang. Ini karena negara superpower seperti Amerika saja menggunakan rampur jenis ini sebagai rampur utama angkut personel dalam operasi pendaratan amfibi di pantai. Tentu operasi pendaratan di pantai bukanlah operasi yang mudah. Para prajurit harus bersiap menghadapi hujan peluru dari pihak lawan. Untuk itu, rampur sejenis LVTP-7 ini sangat penting bagi marinir sebagai perlindungan prajurit agar bisa sampai di pantai dengan selamat. Jangan sampai belum perang prajurit sudah berguguran karena angkut personel yang kurang memadai. Sebenarnya selain LVTP-7 Amerika Serikat, ada satu lagi kendaraan angkut personel yang juga layak untuk dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan pabrikan asal Turki yakni FNSS yang sebelumnya telah bekerja sama dengan PT Pindad dalam pembuatan tank Harimau. Rampur yang dimaksud adalah Zaha. Yang masuk dalam kategori Armored Amphibious Assault Vehicle atau kendaraan angkut pasukan berlapis baja dengan kemampuan amfibi. Secara rancang bangunan, Zaha terlihat mengacu pada rampur amfibi LVTP-7, andalan Korps Marinir Amerika Serikat dan sekutunya. Rampur ini sama-sama mendapat mengangkut 21 pasukan bersenjata. Dalam operasionalnya, Zaha akan digunakan untuk misi pendaratan cepat dalam sebuah operasi serbu amfibi pasukan marinir. Zaha akan dilepaskan dari buritan kapal amfibi LPD atau Landing Platform Dock. Sebagai persenjataan bela diri, tersedia kubas senjata kendali jarak jauh atau RCWS yang dipasang di sisi atap tengah sebelah kanan. Pilihan senjata yang ditawarkan berupa senapan mesin kaliber 12,7 mm atau pelontar granat otomatis AGL kaliber 40 mm. Untuk menekan bobotnya, bodi Zaha dibuat dari campuran baja dan aluminium yang ringan dan kuat untuk dapat bertahan dari semburan peluru kaliber besar. Sebagai opsional, kulit Zaha dapat ditempeli kit armor applique tambahan.
Zaha memiliki dimensi panjang 8,3 meter dan lebar 3,3 meter dan bobot tempur hingga 30 ton. Ditenagai mesin diesel yang ditanam di bagian depan sebelah kanan atau berada di samping pengemudi. Di jalan darat, kecepatan maksimum Zaha mencapai 70 km per jam dan 7 km per jam saat berenang di atas air. Zaha telah ditawarkan oleh FNSS untuk marinir TNI Angkatan Laut saat pameran pertahanan Indo Defense 2018 silam. Di standnya kala itu, FNSS menghadirkan model Zaha. Peluang untuk Zaha tampaknya juga terbuka lebar. Seperti diketahui, marinir TNI Angkatan Laut memiliki rampur amfibi LVTP-7 hibah dari Korea Selatan yang tentu usianya sudah tidak lagi muda. Nah, bagaimana menurut kalian? Sudah jadi rahasia umum bahwa produk alutsista Turki sebenarnya bagus, hanya banyak yang tidak mengakui kemampuannya. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.